Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi di mata kuliah pemrograman web 2. Oke, baik, untuk malam ini kita akan lanjutkan untuk membuat website kita ya. Jadi kita sudah berhasil membuat table ya dan membuat form gitu ya. Dan sekarang kita akan coba ambil gambar dan tampilkan di website yang kita punya. Gimana caranya? Kita akan bermain dengan aset gitu ya. Nah, aset ini sebenarnya banyak ya, bukan hanya untuk gambar aja. Bisa juga untuk script gitu ya. Kalau misalkan contoh kita kan pakai Bootstrap ya. Tapi sekarang kan Bootstrap itu kita pakai CDN, sehingga kita membutuhkan koneksi internet untuk mengakses CDN tersebut. Tapi kalau teman-teman mau nih supaya Bootstrap kita nggak perlu pakai internet tapi bisa tampil gitu ya, kita cukup pakai disimpan di aset aja. Nah, nanti kita bisa panggil di header yang kita miliki kayak gitu. Contoh di sini yang akan kita uh, pelajari adalah gambar gitu ya. Jadi kita akan mencoba mengembed gambar yang tadinya berbentuk file jadi tampil ke website yang kita punya ini gitu ya. Nah, sekarang mulai dari ikonnya dulu ya. Contoh di sini teman-teman lihat, ini kan icon kita ya, masih berbentuk ini ya, tulang ya. Ini adalah ikonnya exam gitu ya. Jadi ini akan kita ubah. Cara ubahnya gimana? Nah, pertama teman-teman pastikan download aset dulu ya. Aset websitenya ada di LMS. Nih ya, teman-teman download. Setelah download, kemudian pindahkan ke project kalian. Gitu ya. Contoh di sini saya di perpustakaan ya, karena ini kan kita nama projectnya perpustakaan ya. Jadi saya taruh di folder perpustakaan, kemudian saya ekstrak. Nah, ekstrak di sini. Oke, kalau sudah diekstrak ini kita hapus aja. Kemudian kita lihat ke dalam sini. Ada apa aja? Oke, ini double ya. Ini jadi saya keluarkan dulu satu. Oke. Sorry, sebentar. Nah, seperti ini ya. Ini sudah tidak double ya. Oke, jadi di project perpustakaan kalian akan ada satu folder lagi gitu ya. Sebenarnya kalian bisa langsung aja bikin folder aset ya. Cuma di sini saya sudah sediakan karena di dalam folder aset ini kita punya gambar atau image nih ya di folder img. Nah, ini ada beberapa gambar yang bisa kita tampilkan nanti ya. Ini ada icon, ini cover, ini book ya. Nah, ini ada macam-macam book. Jadi kita akan coba buat carousel ya, atau gambar yang bergerak, dan juga list katalog ya dari cardnya Bootstrap. Oke gitu. Oke, kita mulai. Yang pertama kita akan panggil ikonnya. Nah, caranya teman-teman bisa ke sini, lalu di views, teman-teman ke template. Nah, pilih header. Oke, di sini ya, yang saya katakan tadi nih, kalau teman-teman pakai CDN maka grabnya ke CDN. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai aset maka grabnya ke aset. Nah, ini kita coba untuk ikonnya ya. Jadi teman-teman bisa ketik aja begini, link rel sama dengan ya. Lalu ini kita kasih shortcut icon. Oke. Kemudian grabnya ya. Nah, karena kita sudah punya, tadi saya katakan sudah punya asetnya, jadi kita tinggal panggil aja seperti ini. Aset. Kemudian di folder image, kemudian nama filenya icon.png. Oke, kita save, coba kita jalankan. Ini seharusnya berubah, kita refresh. Oke, berubah ya. Jadi ikonnya Global Institute.
sekarang kita akan coba membuat halaman baru untuk menampilkan gambar yang bergerak. Nah, sekarang kalau misalkan seperti itu, kita buat dulu controllernya ya, atau controller mainnya. Nah, teman-teman bisa ke sini ya. Oke. Di controller sini ya, kita perlu satu controller lagi namanya main.php. Oke. Kalau mau cepat kita langsung aja dari sini kita copy paste ya. Oke, ini namanya main ya. Nanti file main ini akan kita jalankan pertama kali ketika browser diaktifkan gitu ya. Karena kan kalau awalannya tuh seperti ini ya, tampilannya table, tapi nanti kita akan coba ganti jadi main gitu ya. Nah, ini kita buka aja. Oke. Nah, ini teman-teman kelasnya ganti main. Kemudian ini nggak perlu ya. Kemudian ini juga nggak perlu. Nah, di sini kita ganti title-nya jadi main. Lalu ini datanya nggak perlu ya. Nah, ini kita perlu buat indeks baru. Apa ya namanya? Main aja ya. Main. Oke, berarti kita butuh view. Satu view di sini ya. Oke. Di sini kita new file. Nah, kita save. Nah, pastikan di views ya. Ini namanya main.php. Oke. Nah, sudah jadi. Sekarang kita coba panggil dulu ya. Ini halaman utama. Oke, seperti ini. Kita coba refresh. Oke, belum ya? Karena kan ini masih yang pertama kali dipanggil. Jadi kita harus panggil sesuai nama controllernya. Nama controllernya apa tadi? Main ya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ini halaman utama. Berarti sudah berhasil membuat controller main. Nah, selanjutnya kita coba buat gambar yang bergerak dulu ya. Nah, teman-teman bisa ke Get Bootstrap. Lalu di dokumentasi cari yang namanya carousel. Carousel. Oke. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman dengan pakai Bootstrap ya, teman-teman gak usah coding lagi banyak-banyak ya. Di sini sudah disediakan mau model polos seperti ini ya, atau yang ada panahnya, bentuk panah, atau yang ada listnya gitu ya. Nah, coba kita yang ambil yang ini ya, karena kalau ini kan mesti ada beda-beda ya tuh ya. Jadi teman-teman bisa cari aja mau yang mana. Misalkan kita ambil yang ini nih, yang dengan indikatornya ini. Oke, kita copy. Lalu di sini kita ganti ya, kita paste seperti ini. Oke, kemudian apa yang kita lakukan ini ya, ini kita panggil asetnya. Ini kan ada 3 gambar nih ya, 3 image. Nah, ini kita ganti dengan yang ada di sini di aset img ya, cover 1, 2, dan 3. Maka kita tuliskannya seperti ini. Langsung kita tulis aset img lalu cover 1 .jpeg. Oke, kita lakukan untuk yang kedua dan yang ketiga ya. Ini kita ganti cover 2 dan ini cover 3. Oke, kita save, kita refresh. Nah, jadi ya seperti ini ya. Nah, mudah kan buat carousel. Nah, ini udah bergerak nih. Tuh ya. Ada indikatornya juga ya. Nah, tuh. Jadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efektif gitu ya. Dan sekarang ini ada list kosong nih. Dari mana nih? Kita lihat di headernya.
Oke, kita lihat ke sini di header. Nah, ini karena ada margin bottom 3. Nah, ini kita hapus saja. Oke, kita hapus, kita save. Nah, ini kita refresh. Oke. Nah, jadi kan ya? Kayak gitu. Oke. Nah, tapi ini saya mau nih supaya navbarnya ini nggak hilang. Jadi begitu scroll nggak hilang. Kita tambahkan di sini, tambahkan yang namanya fix top. Oke, kita save, kita refresh lagi. Nah, seperti ini. Tuh ya. Jadi nggak hilang kan ya? Oke. Dia jadi mengambang. Lanjut. Sekarang kita buat apa? Kita akan coba buat katalognya. Jadi di bawah ini kita akan coba buat katalognya. Oke. Berarti teman-teman ya butuh satu lagi di sini di main ya. Main yang di view. Nah, ini kita enter aja. Karena kita ingin bikin katalog, kita pakainya card. Kalau di Bootstrap itu namanya card, gitu ya. Jadi kita harus siapkan dulu nih kontainernya di sini untuk nampung cardnya. Jadi kita klik div, kelasnya namanya container gini ya. Kemudian kita tutup. Lalu kita buat lagi row-nya ya. Kontainer itu untuk supaya tengah ya. Kalau row itu untuk barisnya. Di plus row. Oke. Kemudian kita buat kolomnya. Kolomnya supaya enak kita buat tampilannya jadi 4 ya. Karena kita kan di sini punya 4. Jadi satu halaman ya, satu halaman seperti ini ada 4 list gitu ya. Jadi teman-teman ini buat kolomnya dulu. Nah, buat kolomnya gini, kelas. Nah, ini pakai yang medium aja, MD3 ya, karena kita ingin coba tampilkan. Nah, baru di sini kita masukkan cardnya. Oke, teman-teman bisa ke sini, lalu cari card. Nah, seperti ini ya. Kita butuh ini enggak? Oke. Ada macam-macam ya. Teman-teman bisa lihat aja. Kita butuh yang ini nih. Ada title-nya ya, nanti title-nya itu untuk judul bukunya. Kemudian description-nya ini untuk yang buatnya ya, atau penulisnya. Ini kita copy ya. Kita copy, lalu kita paste di sini. Oke. Kita rapikan sebentar. Nah, jadi seperti ini, sorry. Tinggalan. Oke, jadi seperti ini. Udah rapi. Ini stylenya kita nggak butuh, kita hapus. Lalu apa? Oke, ini kita ganti ya. Nah, kita ganti jadi ini nih. Book 1, 2, 3, dan 4. Tapi kita panggilnya satu-satu seperti gini. Aset. Lalu PNG. Book 1. JPEG. Oke, seperti ini. Lalu di card title-nya ini judulnya ya. Judulnya ini mungkin kita lihat di sini, pemrograman sistem pakar ya. Oke, seperti ini. Lalu penulisnya kita buat.
Ini buttonnya nggak perlu ya, kita hapus aja. Oke, kita coba save. Kita refresh di sini. Nah, jadi ya seperti ini gitu. Tapi ini masih nempel ya. Jadi kita perlu pakai margin dulu nih, margin top kita tambahkan. Teman-teman bisa ke kontainer sini ya. Ini kita tambahkan margin topnya 5 ya. Jadi biar ada jaraknya dengan slide yang kita punya. Oke, nah berhasil ya. Nah jadi kayak gini. Lanjut. Ini kita punya 4 gambar, jadi kita akan coba duplikat menjadi 4 ya. Nah maka teman-teman bisa copy dari sini ya, bikin jadi 4 ya. 2, 3, 4. Ini book yang kedua, ini book yang ketiga, dan ini book yang keempat. Oke, kemudian judulnya kita ganti, kita sesuaikan. Oke, lalu penulisnya kemudian yang terakhir oke, kita save kalau sudah, lalu kita refresh. Nah, berhasil ya, ya kan? Jadi di card ini kita bisa membuat katalog atau list, atau misalkan teman-teman punya produk yang ingin ditampilkan nih, bisa pakai card gitu ya. Di card itu sudah ada image-nya, sudah ada judul, dan sudah ada deskripsi. Bahkan tadi ada tombolnya juga gitu ya. Kalau misalkan mau tambahkan tombol gitu, misalkan untuk beli nih gitu ya, buy now, atau misalkan untuk lihat detail gitu ya, atau wishlist gitu. Nah itu bisa pakai tombol. Hanya di sini saya ingin mencontohkan yang gambar, title sama deskripsi gitu ya, karena kalau misalkan kita buat tombol lagi kan berarti kita harus buat halaman lagi, jadi kita sederhanakan seperti ini. Oke, nah ini dia yang saya maksud, kenapa sih kita harus bermain dengan aset, karena ya pastinya nanti teman-teman juga bakalan eh, akan menampilkan gambar gitu ya. Nah jadi gambar ini sebenarnya bisa teman-teman simpan di database ya, seperti nama filenya gitu ya. Jadi nanti ini kan perulangan nih. Nah perulangan ini teman-teman bisa buat for each-nya gitu. Jadi yang teman-teman fetch hanya ini image ya, image, kemudian judul dan teksnya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya ini tuh kita masih HTML ya, jadi masih ganti satu-satu. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah buat database-nya, maka ini bisa dipanggil dari database. Oke,
Jadi berhasil ya. Saat ini kita berhasil sudah membuat gambar bergerak dan katalog yang ada di website. Nah, kira-kira gimana? Mudah kan ya? Jadi teman-teman nggak perlu pusing lagi ya, karena tadi kita pakai Bootstrap gitu ya. Jadi mau cari model seperti apa atau tampilan seperti apa, bisa cari di dokumentasi. Nah, seperti ini kan sudah memudahkan ya. Jadi membangun webnya jadi lebih cepat. Oke, sekarang kita ingin merapikan ya. Merapikan karena apa? Karena di sini kan tadi kita masih pakai controller main ya, masih belum ada sambungannya gitu ya, masih belum ada linknya. Dan sekarang kita coba buat linknya ya. Kalau kita lihat di sini kan, ini kan main ya. Kalau ke home, nah ini kan kosong ya. Kalau ke member, nah ini kan member gitu ya. Saya mau nanti home-nya ini ya tetap home gitu ya. Lalu pas yang kosong ini kita akan manggil controller main. Nah, maka teman-teman bisa ubah nih. Bisa ubah, teman-teman ubah ke di config, lalu ke root. Nah, di roots ini nih ya. Ini kan tadinya defaultnya itu home. Kita ubah lagi jadi main. Nah, oke. Kita save. Maka ini akan berubah nih. Ini kan member tampilannya form ya. Kalau kita ke home, nah ini berubah. Jadi ke halaman ini. Gitu ya. Tapi saya mau tetap home ini masuk ke home. Nah, maka teman-teman ubah di headernya. Di headernya maka di sini ditambahkan home. Kita save. Kita refresh. Nah, jadi ya, ini ke member, ini ke home. Gitu ya. Nah, lalu halaman tadi gimana? Nah, kita panggil aja di sini ya, halaman mainnya di perpustakaan online. Maka di header kita tambahkan, ini kita tambahkan ini aja ya. Kita ambil segini ya. Nah, jadi base URL-nya pindah ya. Yang tadinya home jadi sekarang ke controller main. Nah, kita refresh. Oke, kita klik sini. Nah, berubah kan ya? Home, member, main. Nah, gitu ya. Dan sekarang kita perlu rapihkan nih. Teman-teman lihat di sini kalau ke home ya. Ini kan ketutup nih. Ke member juga ketutup ya. Karena apa? Karena tadi kan kita pakainya fix top ya. Jadi navbar ini sebenarnya ada di atas. Dan ini akan menumpuk dengan layer bawahnya. Dan sekarang kita akan coba buat supaya layer yang di belakang ini bisa turun. Nah, teman-teman bisa ke sini. Oke. Di header tambahkan yang namanya style ya. Kita buat CSS-nya. Tapi karena CSS-nya ini enggak terlalu ya, enggak terlalu rumit, kita tambahkan di sini aja. Enggak terlalu panjang juga, kita cukup menambahkan bodinya ya. Oke. Di bodinya ini kita kasih padding top. Supaya apa? Supaya bodinya itu nanti akan ada jarak di atasnya gitu ya. Padding top. Nah, coba kita buat 70 pixel ya. Nah, kita save, kita refresh. Nah, ini berhasil ya. Home berhasil, member berhasil. Oke, main. Wah, main tetap ada ininya ya. Kita akalin caranya gimana. Mungkin ini kita kurangin dulu. Jadi 50 pixel. Kita save. Oke, berhasil ya. Tidak ada putihnya. Kemudian ke home. Ini nempel ya. Nah, jadi yang di home sama member perlu kita ubah dikit nih. Kita rapihkan dikit. Nah, teman-teman ke sini aja. Ini rootnya kita close aja, udah tidak pakai. Nah, di home sini ya, di index ini kita tambahkan margin topnya.
MT3 ya. Kita kasih margin top 3. Kita refresh. Nah, jadi kan ya, turun ya. Itu ada jaraknya. Sekarang member nih. Member ada di member. Kita lihat view member, kemudian di form member. Oke, ini kita tambahkan margin top 3. Kita save. Yang edit juga ya. Tambahkan margin top 3. Oke, kita save. Kita refresh. Nah, berhasil ya. Oke. Jadi seperti itu cara kita memanggil gambar ya ke dalam website dan menampilkannya dalam bentuk bergerak ataupun dalam bentuk katalog. Jadi gimana? Nah, mudah ya. Oke. Kalau masih ada yang error bisa sampaikan di grup WA ya. Kita diskusi di sana. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.